Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Muhammad Guntur Romli di Wikipedia tercatat sebagai bagian dari sebuah kelompok sesat yang didirikan oleh Lutfi Ulil Absar Abdallah dan Nong Darul Mahmadah. Kelompok itu bernama JIL, Jaringan Islam Liberal. Jadi sangatlah wajar bila manusia yang satu ini tercatat sebagai salah satu tokoh yang sudah cukup sering menuai kontroversi, terutama di kalangan umat Islam. Dari Babe News meneruskan dari Makassar terkini edisi 24 Maret, kita dapat kabar di mana Guntur kembali bikin geger dengan menyampaikan sebuah pernyataan yang kontroversial. Hal ini sebagaimana yang dilansir dari channel YouTube Cokro TV pada hari Kamis 24 Maret dengan judul Putri Nabi Muhammad ada yang nikah beda agama. Dalam video tersebut, Guntur menyebutkan bahwa salah satu putri dari Nabi Muhammad SAW ada yang menjalani pernikahan beda agama. Apakah sahabat semua tahu siapakah dia? Ya, benar. Dia adalah Sayyidah Zainab bin Muhammad radhiyallahu anha. Tapi memang kan kita sudah tahu ya, kalau orang-orang JIL ini punya kebiasaan untuk memotong-motong suatu dalil ataupun syirah agar mereka dapat menemukan pembenaran atas kesesatan yang mereka yakini. Jadi ya, kisah yang diungkap oleh Guntur Romli dalam berita ini juga sama. Banyak yang dipotongnya. Guntur Romli menegaskan dalam video tersebut bahwasannya Zainab pernah menjalin pernikahan dengan laki-laki dari kalangan kaum musyrik yang bernama Abul As bin Rabi. Dan pernikahan berbeda agama ini merupakan sebuah pengalaman yang buruk dan menyakitkan bagi Rasulullah. Pernah suatu waktu Abdul As ditawari wanita tercantik oleh kaum Quraisy agar dirinya bersedia menceraikan Sayyidah Zainab. Akan tetapi karena rasa cinta Abdul As pada putri Rasulullah tersebut, Abdul As menolak untuk menceraikan Zainab. Nah, selain dengan kisah yang tidak diceritakan bagian awalnya seperti apa, kengacauan lain dari kisah yang disampaikan Guntur dalam kabar ini adalah saat dia menyimpulkan akhirnya mereka berdua hidup dalam beda keyakinan dan beda posisi politik keluarga. Aduh, sebagian kisah yang diungkapkan oleh Guntur tentang Zainab memang ada betulnya. Tapi daripada saya harus debat kusir sama Guntur, lebih baik saya sampaikan sekilas tentang kisah cinta Zainab dan Abdul As ini berdasarkan berbagai sumber yang sudah bertebaran hari ini. Loh, dan termasuk dari internet. Loh, kok dari internet? Kenapa nggak langsung dari Kitab Kuning saja? Ya, karena saya yakin sekali kalau Guntur lebih akrab dengan Google dibandingkan Kitab Kuning. Atau jangan-jangan sekedar baca dari penelusuran Google saja. Dia juga nggak pernah. Seperti yang sahabat ketahui bersama, Nabi Muhammad memiliki 7 orang anak, di mana ketiga anak lelaki Nabi Muhammad meninggal saat masih kecil-kecil. Sehingga dari keempat anak Rasulullah yang sempat menikah, semuanya adalah anak perempuan. Dari sebaris kalimat pendek ini juga, kita bisa langsung mendapatkan hikmah yang besar. Di mana kepercayaan bahwa nasab keturunan sebuah keluarga itu berasal dari laki-laki dan terputus bila hanya memiliki anak perempuan saja adalah bagian dari kebudayaan semata. Karena seluruh nasab keturunan baginda Nabi yang ada saat ini itu semua berasal dari nasab anak perempuan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bisa kita lihat sendiri kan bagaimana Islam begitu memuliakan perempuan. Zainab adalah anak kedua dari Rasulullah, di mana anak pertamanya adalah seorang anak laki-laki bernama Qasim dan meninggal di usia 2 tahun. Zainab dan Abul As bin Rabi menjalankan sebuah kehidupan pernikahan dengan penuh cinta dan juga kebahagiaan. Tapi yang harus jadi catatan, perkawinan antara Zainab dan Abdul As itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat itu belum ada aturan yang menjelaskan tentang larangan nikah beda agama. Ketika Islam datang, Zainab pun tanpa ragu langsung beriman. Akan tetapi suaminya, Abul As bin Rabi enggan untuk meninggalkan agama kepercayaan nenek moyangnya. Walau demikian, ia tetap mencintai istrinya, Zainab binti Muhammad SAW. Ketika pertentangan antara Rasulullah dan kaum kafir Quraisy semakin meningkat, kaum kafir Quraisy menawarkan seorang perempuan kepada Abul As agar dia bersedia menceraikan Zainab dan mengembalikannya kepada Nabi.
Namun Abul As menolaknya karena dia sangat mencintai istrinya dan tak mau menceraikan Zainab. Di lain sisi, dua putri Rasul yang lain yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum telah dicerai oleh suami mereka masing-masing. Hal ini tentu saja menyebabkan Rasulullah yang saat itu sedang bersitegang dengan kaum Quraisy merasa begitu gembira saat menerima kedua putrinya tersebut. Baginda pun akhirnya meminta kepada Abul As agar bersedia melakukan hal yang sama terhadap Zainab. Namun lagi-lagi Abul As menolak permintaan untuk menceraikan Zainab. Melihat ketulusan cinta yang dimiliki oleh Abul As dan Zainab, Baginda akhirnya tak kuasa untuk memaksakan keinginannya dan membiarkan Abul As melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama putri sulungnya tersebut. Apalagi waktu itu, hukum Islam belum mengharapkan perkawinan antara seorang wanita mukminah dengan pria musyrik. Lalu, kapan aturan mengenai larangan pernikahan antara wanita muslimah dan lelaki musyrik itu berlaku? Yaitu tepat di saat turunnya Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Bagian penjelasan ayat 10 paragraf pertama dan keempat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Masur dan Marwan bin Hakam bahwa ayat ini turun ketika Rasul membuat kesepakatan damai dengan orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah. Dan apabila kita lihat sejarah, kita mengetahui bahwasannya perjanjian Hudaybiyah terjadi 6 tahun semenjak Rasulullah SAW berhijrah. Oleh karena aturan ini turun di tahun ke-6 Hijriah, maka pernikahan Zainab dan Abul As masih diperbolehkan oleh Islam di saat kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Itu juga yang menjadi alasan bagi Zainab untuk tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah dan memilih untuk tetap tinggal bersama dengan suaminya di Mekah. Barulah di tahun kedua Hijriah, tepatnya saat perang Badar, Abul As yang terpaksa ikut berperang di pihak Quraisy menjadi tawanan kaum muslimin setelah kalah perang. Dan Rasulullah saat itu mewajibkan setiap tawanan untuk menebus diri mereka jika ingin bebas. Beliau menetapkan besar uang tebusan antara 1.000 sampai 4.000 dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan masing-masing tawanan. Zainab akhirnya mengirimkan utusan ke Madinah untuk menebus suaminya tersebut. Dalam uang tebusan yang ia kirim, terdapat juga sebuah kalung pemberian ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Melihat kalung itu, wajah Rasulullah berubah sedih. Beliau kemudian menoleh kepada para sahabat seraya berkata, harta ini dikirim Zainab untuk menebus suaminya Abul As. Jika kalian setuju, kuharap bebaskan tawanan itu tanpa uang tebusan. Uang dan harta Zainab dikirimkan kembali kepadanya. Baik ya Rasulullah, jawab para sahabat. Lalu, untuk memisahkan Abul As dari Zainab, Rasulullah berbicara kepada Abul As kalau syarat pembebasan Abul As adalah dengan mengantarkan Zainab pindah ke Madinah. Maka setibanya di Mekah, Abul As langsung memenuhi janjinya kepada Rasulullah dengan memulangkan Zainab kepada Rasulullah SAW. Untuk sekian lama Abul As tinggal terpisah dari istrinya. Abul As tinggal di Mekah, sedangkan Zainab tinggal bersama Rasulullah di Madinah. Abul As yang masih menjalankan profesinya sebagai pedagang pasca berpisah dari Zainab, pada suatu hari dalam perjalanan pulang dari Syam ke Mekah, kafilahnya dicegat oleh pasukan patroli Rasulullah di dekat kota Madinah. Unta-unta dan barang muatan dirampas dan para pengiringnya ditawan. Mujur bagi Abul As, ia berhasil lolos dan melarikan diri. Menjelang malam ia memasuki kota Madinah dengan hati-hati. Dia kemudian mendatangi rumah Zainab untuk meminta perlindungan. Malam itu Zainab pun melindungi Abu As dari kejaran kaum muslimin. Tak lama kemudian Rasulullah menemui Zainab dan berkata, hormatilah Abu As, tapi ketahuilah kamu tidak halal lagi baginya. Dan akhirnya Abu As pun kembali ditangkap oleh kaum muslimin yang kedua kalinya. Abu As kemudian berjanji pada Rasulullah bahwa dia akan masuk Islam. Tapi setelah dia kembali ke Mekah dan menuntaskan kewajibannya kepada kaum kafir Quraisy, dia tidak ingin keislamannya, malah mencoreng harkat martabat agama Islam itu sendiri. Dalam salah satu kisah yang pernah saya dengar, ada dua hal yang membuat Abul As tidak segera memeluk agama Islam. Yang pertama adalah karena Abul As tidak ingin memeluk agama Islam karena dia begitu mencintai Zainab. Dia hanya ingin memeluk agama Islam karena dia mencintai Allah dan Rasulullah. Yang kedua adalah seperti di kisah ini, dia tidak ingin masuk Islam dengan tuduhan bahwa dia masuk Islam hanya karena ingin membawa kabur harta milik kaum Quraisy yang dititipkan pada kafilah dagangannya.
Mendengar penjelasan Abul As, Rasulullah kemudian membebaskannya dan seluruh hartanya dikembalikan lagi padanya. Ia pun berangkat ke Mekah membawa kafilah dan barang dagangan milik kaum Quraisy yang dititipkan padanya. Begitu sampai di Mekah, ia melunasi semua kewajibannya, kemudian berkata, "Wahai kaum Quraisy, adakah orang yang belum menerima pembayaran dariku?" "Tidak. Semoga Tuhan memberi balasan kepadamu dengan balasan yang lebih baik," jawab mereka. "Sekarang ketahuilah," kata Abul As, "aku telah membayar hak kalian masing-masing. Maka kini dengarkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sesungguhnya utusan Allah. Demi Allah tidak ada yang menghalangi bagiku untuk menyatakan berislam kepada Nabi Muhammad ketika berada di Mekah, kecuali kekhawatiranku seandainya kalian menyangka aku masuk Islam karena memakan harta kalian. Kini setelah Allah membayarnya kepada kalian semua dan tanggung jawabku telah selesai, aku menyatakan masuk Islam." Abu As keluar dari Mekah dan menemui Rasulullah di Madinah. Baginda menyambut kedatangannya dan menyerahkan Zainab kembali padanya. Rasulullah bersabda, "Dia berbicara kepadaku dan aku mempercayainya. Dia berjanji padaku dan dia memenuhi janjinya." Jadi, sebenarnya tidak sekalipun Abul As dan Zainab menjalankan hubungan pernikahan pasca hukum larangan pernikahan berbeda agama diberlakukan. Mereka menikah sebelum Muhammad menerima wahyu, dipisahkan oleh Rasulullah sejak tahun kedua Hijriah. Aturan itu turun di tahun ke-6 Hijriah. Dan mereka baru dinikahkan kembali setelah Abu As menyatakan keislamannya. Paham ora Gus Romli? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.